Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya semuanya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Bagi yang belum subscribe channel YouTube ini, mohon di subscribe channel di bawah ini, tekan lonceng dan notifikasinya. Oke, saya mulai video ini. Hal yang luar biasa sekarang ini adalah isu yang sangat luar biasa sekarang ini adalah tentang semuanya tentang nantinya ada kenaikan suku bunga di seluruh dunia. Tren suku bunga akan naik mulai tahun 2022. Akhir November tahun 2021 ya, Bank Sentral Inggris ya, BOI sudah mulai duluan naikkan suku bunga pertama kali ya. Dan nanti malam, hari ini tanggal 3 Februari 2022, nanti sore ya, ada pertemuan Bank Sentral England ya, BOE, dan kemungkinan besar akan menaikkan 50 basis poin juga, dan mungkin besoknya Bank Sentral Eropa juga akan menaikkan suku bunga juga. Jadi sudah diwacanakan oleh Christine Lagarde, Menteri Keuangannya. Jadi yang perlu Anda ketahui bahwa di Eropa ya, mulai Inggris dan Bank Sentral Eropa sudah mengambil langkah antisipasi duluan. Mereka sudah menaikkan suku bunga duluan sebelum Bank Sentral Amerika, The Fed, menaikkan suku bunga. Hal ini menjadi sinyal indikasi bahwa tren suku bunga tinggi di seluruh dunia itu memang benar sudah mulai masuk ya, sudah akan terjadi. Nanti kita memasuki tren suku bunga tinggi. Nah, tren suku bunga tinggi berarti juga tren pengetatan moneter di sektor moneter. Jadi uang ketat. Jadi jika semua ini tujuannya adalah untuk mengerem laju inflasi yang terjadi. Jadi inflasi ditekan lagi sehingga inflasi jadi menurun, berarti apa, ekonomi itu diperlambat lagi. Yang begitu tinggi ekonominya diperlambat. Nah, nantinya jika nanti Bank Sentral Amerika, The Fed, sudah, jadi walaupun Eropa dan Inggris ya sudah menaikkan suku bunga, belum begitu berpengaruh terhadap dunia karena bukan menjadi satu indikator ekonomi dunia, karena hanya US dollar Amerika Serikat yang bisa punya dampak pengaruh global sampai ke negara emerging market, negara berkembang seperti kita, Indonesia ya, negara Asia di sekelilingnya. Bank Sentral Amerika akan naikkan suku bunga 4 kali dalam tahun ini. Jadi mau nggak mau terpaksa Bank Sentral Eropa mengantisipasi duluan untuk menaikkan suku bunga untuk menjaga likuiditas jangan akan tergerus semua ke US dollar. Ini akan membuat dampak semua negara ya, termasuk emerging market. Indonesia, kita juga mau tidak mau cepat atau lambat akan menaikkan suku bunga juga. Walaupun Gubernur Bank Indonesia sudah menyatakan bahwa tidak akan menaikkan suku bunga, yang naik hanya GWM-nya, giro wajib minimum, itu aja yang naik. Tetapi kedepannya juga pasti naik. Nah, inilah membuat ekonomi semakin melambat, agak direm, lesu ya, karena sektor usaha akan sulit untuk mendapatkan pembiayaan karena ada kebijakan uang ketat ya di sini. Maka yang pasti otomatis yang saya mau sampaikan kepada Anda semuanya ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, supaya melihat di balik ini ya, dan melihat peluang lain di mana dampak dari kenaikan suku bunga ini mempengaruhi yang pasti adalah mempengaruhi dunia usaha. Dunia usaha ada sedikit mengalami perlambatan ya, dan nantinya ekspor kita juga akan sedikit mengalami perlambatan, kurang begitu menguntungkan juga. Setelah ini kejadian nanti setelah Maret nanti di semester kedua itu harga komoditas ya, harga komoditas dunia yang sekarang batu bara, minyak ya, sekarang lagi tinggi-tingginya ya, yang sekarang lagi luar biasa. Minyak sudah mau mendekati 90, sudah 88 sekian, 89 ya. Harga batu bara sudah melambung cukup tinggi, harga minyak sawit juga ya cukup tinggi, dan lain-lain. Semuanya komoditas naik, euforia
di masa inflasi tinggi ini ya, di saat suku bunga masih rendah. Jadi suku bunga masih rendah ini orang demam belanja. Jadi belanjanya cukup tinggi, ya, usaha maju semuanya, ya. Bursa saham naik gila-gilaan, euforia di bursa saham di seluruh dunia, ya, termasuk Bursa Efek Indonesia yang sudah mau menembus level 7.000, tapi tahun ini tidak nyampe 7.000 ya. ISG kita jangan mimpi 7.000, tidak bisa nyampe 7.000, sudah crash ya. Semuanya. Nah, masa-masa jaya, masa-masa pesta pora ya, bersenang-senang di pasar saham karena harga komoditas lagi naik-naiknya, ekspornya lancar semuanya. Nah, keadaan itu berbalik 180 derajat setelah Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga di Maret 2022 ya. Nah, harga gold juga lagi tinggi-tingginya, sekarang sudah 1.800 sekian di atas, dan harga emas dunia itu akan, jika harga oil minyak itu sudah cukup tinggi, cepat inflasi itu membuat inflasi yang cukup tinggi, maka mau tidak mau sepanjang tahun 2022 yang pasti adalah harga gold ya, silver dan lain-lain pertambangan itu akan naik ya sepanjang tahun ini ya. Jadi mungkin mencari level tertinggi 7 Agustus 2020 ya, 2070 itu akan jebol mungkin 2125 untuk harga gold ya untuk tahun 2022 ini. Nah, jadi masa-masa ini menikmati masa-masa terakhir, tertingginya terakhir ya, mau harga komoditas dunia ya, harga minyak, gas, batu bara ya, minyak sawit dan lain-lain semuanya ya, masuk gold juga. Nah, setelah itu berbalik arah 180 derajat. Jika harga komoditas turun, maka bursa saham dunia anjlok. Bursa saham dunia akan turun semuanya, masuk Bursa Efek Indonesia. Yang pasti cryptocurrency akan habis juga untuk tahun ini ya, sampai Desember 2022. Maka bisnis di luar sana akan ya naik turun ya, sideways, berjalan di tempat aja ya, sekedar untuk menyambung hidup. Tetapi Anda tidak bisa dapatkan profit yang luar biasa seperti sekarang ini. Pengusaha tambang batu bara dan lain-lain, minyak sawit ya, ekspor minyak sawit dan lain-lain semuanya ya, ekspor itu. Karena demam harga tinggi itu sudah berubah. Harga itu akan anjlok. Minyak itu akan jatuh dalam juga harga minyak. Karena perang itu tidak akan terjadi. Jangan Anda bermimpi perang itu terjadi. Semua negara-negara Eropa juga akan sebentar lagi akan meeting di Rusia ya, untuk mencari kesepakatan damai. Dan mereka juga melihat bahwa dampak perang itu akan membuat ekonomi akan semakin terpuruk. Jadi mereka pasti tidak akan terjadi perang. Ya, itu hanya show on aja, pamer-pamer aja. Nah, setelah itu tidak terjadi isu perang itu, harga minyak terjun bebas lagi ke dalam, maka ekonomi itu berbalik ya. Maka masa sepi-sepi Anda yang bermain saham, yang trading saham ya, ini saya khusus kayak Anda yang trading saham ya, Anda masa-masa pesta pora itu berakhir ya, tahun ini berakhir. Jadi Anda sebaiknya ya, kalau Anda ingin dapat profit harian, Anda ingin dapat profit yang maksimal ya, tiap hari ya, Anda tidak bengong sepanjang tahun ya, Anda bisa tiap hari bisa membawa dapur Anda mengempul ya, tiap hari Anda dapatkan profit ya, uang ya. Sebaiknya Anda harus jadi ada masa-masanya memang. Di masa euforia sahamnya itu lagi bagus-bagusnya, Anda bisa dapatkan tiap hari 20%, 30% di saham ya. Tiap hari ya bisa, karena lagi gila-gilaan harga pertambangan, batu bara dan sebagainya. Bank juga, harga saham bank ikut naik juga. Nah, itu berakhir tahun ini. Jadi Anda harus jangan Anda ngotot lagi, tetap tidak. Semua itu ada siklusnya. Di mana siklus pesta pora, pesta itu pasti berakhir. Tidak ada pesta yang sepanjang ya. Kalau putra kerajaan putra Brunei Darussalam untuk anaknya menikah dibuat pesta 7 hari 7 malam. Nah, tidak ada pesta sepanjang tahun kan, 7 hari 7 malam, 7 hari 7 malam, pesta itu juga berakhir akhirnya kan, seperti biasa lagi. Nah, pesta di saham
juga sudah berakhir tahun ini. Jadi yang tidak berakhir, yang pasar, yang saya mau kasih informasi luar biasa kepada Anda semua, bahwa di satu pasar, satu bisnis, market yang selalu volatile, naik dan turun, dan tidak pernah pesta itu berakhir sampai kapanpun. Walaupun sebagian Anda itu bilang itu berisiko, justru yang pesta saham itu berisiko untuk tahun 2022 ini, karena Anda masuk dengan satu arah. Anda hanya membeli saham, terus Anda berdoa, Anda berharap, Anda baca mantra supaya saham itu naik, supaya Anda bisa untung, Anda bisa jual. Kalau saham itu turun, Anda bengong sepanjang tahun. Nah, ini risiko, sangat berisiko. Uang Anda mati, uang Anda tidak bisa digunakan selama 1 tahun, bahkan bisa 3 tahun. Ada yang teman bilang bisa 3 tahun. Selama tren suku bunga tinggi ini akan sulit usaha-usaha di dunia, ya. Oke. Salah satu pasar yang saya bilang itu adalah di futures market. Ini peluang terbesar Anda harus trading di futures market, ya. Di pasar derivatif, ya, di pasar komoditi, di bursa berjangka komoditi yang ada margin trading. Jangan Anda mengatakan bahwa margin trading itu berisiko. Ya, semua usaha di dunia itu butuh margin, ya. Anda mau usaha mau besar, Anda pasti pinjam uang bank. Berarti Anda butuh margin. Pinjam uang orang lain, sama juga dengan Anda trading di futures market. Pada intinya begitu. Uang Anda sekian, tapi Anda bisa trading banyak karena Anda di financing, Anda dikasih margin. Jadi itu sama realnya. Cuma yang jadi masalah adalah Anda tidak mengerti, ya. Anda perlu menguasai trading itu. Anda tidak mengerti trading. Nah, Anda tidak mengerti, makanya Anda mengatakan itu berisiko. Nah, makanya di sini saya akan membantu Anda, memberi saja penjelasan seperti yang sudah video-video saya sebelumnya. Saya mengatakan bahwa untuk masuk untuk trading plan tiap hari itu sangat mudah. Kalau Anda ingin hanya mendapatkan profit tiap hari, trading sangat mudah di futures market. Anda mau trading currency, ya, Anda mau trading mata uang Eropa against mata uang Amerika, ya, Euro US dollar, ya, pound sterling US dollar, atau Anda mau trading indeks saham, ya, saham Hang Seng, Nikkei Kospi Korea, Nikkei Jepang, Hang Seng Hong Kong, atau Anda mau trading gold, trading derivatifnya, ya, kontrak berjangka goldnya, emasnya, Anda trading oil, ya, dan lain-lain, semua ada di bursa komoditi itu, dan itu fleksibel sekali. Anda bisa trading, Anda tidak perlu harus selalu dengan harus membeli, posisi membeli, berharap harga naik Anda jual. Kenapa ini sangat luar biasa fleksibel dan sangat terbaik? Kalau saya katakan bahwa bisnis di futures market itu sangat terbaik bagi Anda, karena Anda itu sangat fleksibel. Nah, kalau memang Anda tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi apapun, kondisi mau buruk, mau bagus, nanti market crash pun Anda bisa untung. Tapi kalau di saham, market crash nanti terjadi seluruhnya, Anda bengong sepanjang tahun, justru Anda rugi, Anda stres. Sedangkan di futures market, kalau market crash malah untung. Market bullish, bearish, semua untung. Mau kemana aja Anda modifikasi, karena Anda bebas masuk di posisi. Anda bisa short, Anda bisa long, Anda bisa buy, Anda bisa jual. Jadi Anda di mana aja Anda bisa jadi sangat fleksibel. Justru ini bisnis yang terbaik, karena Anda lebih fleksibel. Anda bisa memodifikasi kapan saja Anda bisa mendapatkan profit. Hari ini Anda melihat trennya turun, Anda short. Besok Anda trennya sudah bullish, Anda buy. Tapi kalau Anda trading di market tradisional, ya, seperti ada di Bursa Efek Indonesia, saya bukan bilang ini tidak bagus. Ini bagus sekali, tapi masanya sudah lewat. Sekarang Anda masa market lagi cenderung crash sepanjang tahun. Justru kalau market crash sepanjang tahun, Anda membeli saham, market lagi turun, Anda beli, Anda bengong melihat harga turun terus sepanjang tahun. Bagaimana Anda bisa mendapatkan profit? Anda membeli jika kondisi ekonomi itu lagi growth, lagi bagus, lagi naik, lagi bullish. Nah, kondisi ekonomi lagi bullish itu jika suku bunga rendah. Kalau suku bunga tinggi, ya ekonomi cenderung stagnan, sideways atau stagnan. Nah, kalau kayak seperti itu, Anda terlalu lama untuk mendapatkan profit. Anda akan bengong sepanjang tahun. Jadi saya mengatakan, jadi Anda pola paradigma, kembalilah sekarang ini Anda harus
rubah itu pesta. Pestanya Anda pindahkan ke futures market. Anda bisa trading di futures market, Anda bisa memanfaatkan uang Anda itu, Anda kelola uang Anda itu supaya jangan Anda bengong sepanjang tahun dan Anda mendapatkan risiko juga rugi. Anda risiko kalau di futures market, ya pasar jatuh naik turun tiap hari ramai, tidak pernah pesta itu tidak pernah usai di futures market. Anda bisa sesuka hati Anda. Feeling saya lihat market lagi jelek, ya. Harga-harga komoditas turun, Anda sell posisinya, Anda short. Kalau harga lagi bagus, harga komoditi lagi naik, Anda long, Anda buy, gitu loh. Jadi kemanapun Anda tetap profit. Nah, inilah yang terbaik kalau saya mau katakan. Dan inilah bisnis yang terbaik karena bisnis ini bisa disetel. Anda bisa cut loss sesuka hati Anda, ya. Di level berapa Anda keluar, sama aja. Kalau Anda bisnis di luar sana, ya, kita yang tidak usah cerita di sana juga Anda bisa Anda cut loss, Anda sudah ya di mana saja. Tetapi kalau bisnis di futures market itu untung profit Anda bisa setel dan loss Anda pun juga Anda bisa setel. Tapi di luar sana tidak bisa Anda setel loss Anda dan tidak bisa Anda setel profit Anda. Anda sangat bergantung dengan pelanggan-pelanggan Anda. Dan itu semuanya tidak ada yang pasti kecuali Anda kontraktor. Ya. Ya, itu yang saya mau bagikan kepada Anda, bagikan. Jadi yang saya mau katakan tahun 2022, ya, Anda yang trading saham sampai ratusan miliar, ya, sayang sekali kalau uang Anda itu kecantol di saham, nganggur di saham sampai bertahun-tahun. Mendingan Anda keluar dari saham, ya, Anda trading di futures market. Ya. Saya akan membantu Anda kalau Anda memang tidak mengerti, ya, cara trading di futures market, ya. Anda tidak mengerti trading currency, ya, mata uang, Anda tidak mengerti trading indeks saham, ya, tidak mengerti trading gold, derivatif atau oil, ya. Oil kecenderungan Anda bisa dapatkan besar sekali. Nanti kalau market crash, ya, Anda bisa hubungi saya. Ada yang trading di saham yang nilainya sudah puluhan miliar, 100 miliar, saya akan membantu Anda. Jadi Anda bisa sebulan Anda bisa dapatkan 10%, ya, bahkan lebih, ya. Bahkan itu bisa didapatkan dalam waktu yang singkat. Saya akan membantu Anda. Anda bisa hubungi saya, ada email saya di bawah video ini, di deskripsi saya akan cantumkan email saya. Anda bisa hubungi melalui email dan kita akan ketemu selanjutnya dan membicarakan hal ini. Bagi Anda yang trading puluhan miliar atau 100 miliar, daripada uang Anda nganggur di saham, ya, lebih baik uang Anda dimodifikasi, Anda dimanfaatkan di futures market untuk mendapatkan profit yang maksimal, ya. Karena di bisnis yang terbaik di tahun 2022 adalah trading di futures market, di derivatif, di margin trading. Anda akan dapat profit yang maksimal di saat kondisi tren suku bunga naik di seluruh dunia ini. Maka yang paling terbaik adalah trading di currency, trading indeks saham, karena market akan crash, Anda akan dapatkan banyak. Trading di indeks saham Dow Jones, Nasdaq, ya, bursa Dow Jones akan crash, Anda akan dapat keuntungan banyak di Nasdaq, di Dow Jones, ya, di Hang Seng, Nikkei, Kospi, hanya ada di futures market. Jangan Anda ketinggalan momen berharga dalam hidup Anda. Anda keluar cabut duit dari saham dan Anda masukkan di futures market. Anda hubungi saya dan saya akan membantu Anda untuk dapatkan profit tiap hari. Anda akan dapat profit dari sini. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Semoga informasi ini berguna, bermanfaat bagi Anda.